البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin al-haditsu tis'un ba'da khamsimi'ah 590. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu an, beliau mengatakan, Al-Bahili dari Bahilah Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya bena Adam, innaka anta ba'dzulal fadla khairun lak. Sesungguhnya engkau, ini bahasa mudahnya an jadi in, yaitu apa? Apabila engkau mencurahkan apa yang lebih, itu lebih baik untukmu. Maka setelahnya apa? An juga, tetapi secara penerjemahan mudahnya pakai in, yaitu apa? Apabila engkau wa antum sikahu syarrun lak. Apabila engkau menahan apa yang lebih, itu buruk untukmu. Wala tulamu ala kafaf. Engkau tidak dicela kalau berhidup kecukupan. Wa bada' biman ta'ul. Dan mulailah dengan orang yang engkau tanggung nafkahnya. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Riwayat Muslim. Baik, di sini Rasulullah SAW memanggil semuanya, ya bena Adam, wahai anak Adam. Jadi apa? Sama saja dia itu adalah orang dari suku bangsa manapun, dia masuk di sini. Dia dari tipe laki-laki ataukah perempuan masuk di sini. Bahkan apa? Muslim ataupun kafir masuk di sini. Karena apa? Sebagian dalil menunjukkan orang kafir kalau dia bersedekah niatnya lillahi ta'ala tapi kafir dengan faktor yang lain, maka Allah akan kasih rezeki yang banyak untuk dia di dunia. Maka kita nggak heran tentang orang-orang kafir yang mereka kaya-kaya itu. Ada beberapa faktor yang mendukung itu. Di antaranya adalah mungkin mereka suka apa istilahnya charity atau apa, suka amal kebajikan. Allah tidak menyia-nyiakan dari sisi apa? Rezeki duniawinya. Taib. Apalagi muslim, Allah lebih sayang pada muslim, diberkahi dunia dan di akhirat. Sesungguhnya engkau, apabila engkau mencurahkan, memberikan yang lebih, yaitu apa? Sesuatu yang lebih, itu lebih baik bagimu. Taib, asalnya adalah an, tapi di sebagian riwayat memang pakai in, yaitu apa? Dengan pola syartiyah. Tapi memang riwayat yang betul adalah pakai an. An apa itu? Masdariyah. Yaitu apa? Apa itu? Badlu kal fadla khairun lak. Jadi an dan setelahnya sebagai mubtada, khair sebagai khobarnya. Baik. Kemudian al-fadl, apa makna al-fadl di sini? Disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, juga An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, dan juga yang lain-lain karena memang maknanya ma'ruf, yaitu apa? Mazada alal hajah, yaitu harta yang melebihi keperluan. Mungkin kalau dihitung-hitung sehari semalam kita dan keluarga kita mungkin misalkan aja perlu 100 misalkan. Ternyata kita punya 300. Berarti apa? Yang lebih dari 100 tadi itulah yang dikatakan sebagai kelebihan. Baik, kalau engkau memberikan kelebihan itu, yaitu mensedekahkan, itu lebih baik bagimu. Lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, pemberian itu terbagi dua. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Taib. Pemberian yang wajib yaitu apa? Nafkah-nafkah yang wajibah. Taib. Seperti zakat ataupun yang lainnya. Kalau engkau tidak mau memberikan kelebihan itu untuk melakukan yang wajib, maka itu buruk. Kenapa? Karena engkau akan berdosa dan boleh jadi hartamu rusak. Tapi kalau polanya adalah mustahab, saya sudah menjalankan zakat, sudah menunaikan zakat, saya sudah menafkahi orang yang wajib saya nafkahi, masih ada sisa. Taib. Kalau engkau tidak memberikan, ya kalau engkau memberikan, maka engkau dapat pahala yang banyak. Wa antum sikahu syarrun lak. Kalau engkau menahan, maka itu buruk. Untuk yang mustahab, maksud buruk di sini apa? Yaitu dia rugi, tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Padahal di akhirat dia sangat perlu. Walaupun satu hasanah saja dia akan sangat perlu itu. Baik, makanya dia akan rugi dan dia nanti tahu rugi setelah dia mati. Baik, inilah yang dimaksudkan syar. Jadi ada syar yang artinya memang betul-betul dia celaka, atau syar dalam artian dia luput dari pahala amal soleh yang banyak.
Wala tulamu ala kafaf, dan engkau tidak dicela kalau hidup berkecukupan. Kafaf maksudnya seluruh keperluannya itu tercukupi. Jadi kita tidak diwajibkan untuk hidup fakir, hidup miskin, sampai bahkan tergantung ke orang lain, tidak demikian. Tapi apa? Tapi yang cukup itu baik. Dan Rasulullah memuji, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu apa? Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, dia diberi rezeki yang cukup, yaitu tidak lebih dan tidak kurang, dan Allah jadikan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak dicela untuk kafaf, bahkan ini keberuntungan. Kalau lebih, ini adalah cabaran. Apakah mau diinfakkan, maka dia terpuji dan dapat pahala yang banyak dan diberkahi hartanya, ataukah malah menahan sehingga boleh jadi dosa atau boleh jadi kehilangan kesempatan yang banyak. Atau paling tidak nanti apa? Orang sudah masuk surga, orang fakir, sementara orang kaya masih tertahan di padang mahsyar karena pemeriksaan masih banyak. Jadi ini adalah syar juga. Baik. Kemudian Rasulullah SAW tentunya apa? Beliau dengan hikmahnya mengetahui yang diajak bicara yaitu para sahabat, mereka adalah tipe orang-orang yang taat dan rajin. Demikian pula keumuman muslimin secara globalnya, mereka akan menjalankan hadis ini. Maka Rasulullah memberikan salurannya. Mau kemana saya serahkan? Maka Rasulullah mengatakan, wabda' biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang engkau pikul nafkahnya. Jangan malah orang asing dikasih, mungkin apa? Kasih jam yang cantik-cantik, yang mahal-mahal, dikasih tas, kasih bag yang mahal-mahal. Sementara apa? Istri sendiri atau anak sendiri disuruh belilah di DIY situ. Oh, kasihan. Baik. Itu tentunya apa? Tidak layak. Mulai dengan orang yang terdekat lebih dulu, karena hak mereka lah yang lebih besar. Orang yang jauh itu nanti. Baik. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di sini ada kabar gembira, yaitu bukan berarti kita disuruh fakir. Kalau fakir mungkin kita tidak mampu sedekah ini itu. Tapi apa? Kalau memang Allah kasih kelebihan, maka engkau akan dapat khair. Dari sisi apa? Derajatmu lebih tinggi daripada orang yang meminta. Kenapa? Karena engkau sekarang ada kesempatan untuk beramal soleh lebih luas dan lebih lapang daripada orang-orang yang serba kekurangan itu. Jadi bukanlah kaya atau miskin itu yang tercela, tapi apa? Apa yang dia lakukan setelah mendapatkan takdir itu. Inilah yang menyebabkan orang terpuji atau tercela. Taib. Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, di sini ada dalil anjuran untuk tidak menyia-nyiakan harta. Yaitu apa? Kalau memang hartamu banyak, sedekahkan untuk diri sendiri dalam kebaikan, lalu untuk orang terdekat dalam kebaikan. Kalau masih ada sisa, maka amal-amal soleh yang mustahabbah. Jangan sampai tersia-sia, malah dia bingung, duit saya kemana ini? Akhirnya pelihara ikan jerung. Atau sebagian apa? Buat kandang besar pelihara harimau. Ini sia-sia, untuk apa juga harimau? Dielos-elos pun kita takut. Tiap hari minta makan banyak. Harimau nggak akan mau kita kasih ikan kecil-kecil. Baik, sebagaimana yang diceritakan sebagian orang yang kerja di kebun binatang di zoo itu. Harimau kalau kita cuma kasih satu ayam saja untuk makan pagi, nanti dia kurus. Dia perlu banyak-banyak. Nah, makanya kita tak perlu dengan duit yang banyak lalu pelihara harimau atau apa. Masih banyak amal-amal soleh yang memerlukan bantuan kita. Baik, apalagi yang lebih parah lagi, orang duit banyak tahu-tahu dia berjudi ke genting mungkin, atau nggak keren lah ke genting kelas Vegas. Ini menyia-nyiakan harta. Sementara banyak dakwah-dakwah yang baik yang dia sia-siakan, tidak didatangi, tidak dibantu dan seterusnya. Ini adalah salah besar. Intinya jangan sampai harta itu tersia-sia. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, kita cukup sini. Iya.